Rwanda ya, di daerah Afrika sana, negara itu sangat miskin sekali, sangat miskin sekali. Negara itu penghasilannya pisang, ya, penghasilannya pisang. Terus suatu saat karena negara sana itu sudah dikuasai ratusan tahun oleh bangsa Ero-Cengkre. Ero-Cengkre itu siapa? Orang Jawa leluhur kita itu menyebut orang Barat itu Ero-Cengkre, ya. Saya tidak mengatakan itu dari negara mana, karena sebenarnya negara itu klan-klannya, himpunannya itu masih merasa dirinya bangsa Arya yang cinta terhadap Nusantara. Tapi sebagai orang yang sudah menganut faham kapitalisme, kan mesti eksploitasi, menguasai. Nah, suatu saat idenya itu bagus. Orang-orang Rwanda, pisang itu ini andalannya ekspor kan pisang untuk kehidupan rakyat. Pisang itu kalau untuk mengambil dari pohon alatnya itu kedul, ya, kurang tajam, nanti buahnya yang jatuh rusak, akhirnya kualitas ekspornya nilainya rendah. Udah, jangan khawatir, saya akan memesan guaman yang tajam. Akhirnya dia memesan di salah satu negara di Asia di utara sana, ya. Itu tajam banget, tajam di impor dari sana, ya, besar-besaran itu. Tapi diam-diam orang Ero-Cengkre di sana tadi yang sudah kuasa ratusan tahun mengatur bagaimana supaya rakyat di sana itu tawur dengan pusaka itu, dengan gaman itu. Akhirnya dijadikan dua kubu, ya. Kubu satu misalnya, kubu satu itu kubu A, itu anting-antingnya di sini. Lalu kubu B anting-antingnya di sini. Suatu saat diprovokasi, Rwanda itu sebenarnya adalah tanah milik leluhur orang yang anting-antingnya di sini. Kamu tuh berhak menjadi pimpinan di sini, gitu. Berhak menjadi pimpinan nomor satu di sini. Kalau sekarang mungkin presiden apa gitu, atau raja gitu, ya. Yang satu juga diprovokasi. Sebenarnya Rwanda itu adalah negara miliknya orang yang anting-antingnya di sini, yang asli itu. Akhirnya diprovokasi tawur. Bacok-bacokan gaya gaman yang diimpor tadi itu sampai ribuan itu mati. Tapi setiap manusia mengalami sesuatu yang abnormal, yang Maha Kuasa itu sifatnya adil. Hadirlah seorang Satria Piningit, seorang insinyur yang dulu tuh pernah belajar di negeri Cina. Melihat keadaan di negeri Cina, dia sangat tertarik sekali. Akhirnya dia pergi ke sana minta bantuan kepada negeri Cina. Saya kan sudah pernah belajar di sini. Cina begitu maju. Sekarang saya minta imbalan, tolong rakyat saya yang miskin, hidupnya kumuh, hidupnya ndak karuan, rumah-rumah berantakan karena di Afrika yang sangat tertinggal. Tolong dibantu dari Cina. Bagaimana supaya Rwanda menjadi negara yang terbaik? Waktunya dikirim tim ke Cina, besar-besaran, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Sekarang ibu kotanya itu apa? Ibu kotanya itu termodern seluruh dunia, dan negara ibu kotanya terbersih seluruh dunia. Income per kapitanya sekarang 10, berapa gitu, yang jumlahnya 0,4 berapa gitu. Berubahnya tajam sekali, ya. Itulah, jadi apalagi dalam dunia global ini sudah barang tentu kita membutuhkan suatu kerjasama satu dengan yang lainnya. Nah, akhir-akhir ini kalau saya cermati, kok masih ada beberapa kelompok yang mengarah supaya kita itu anti Cina. Ini kalau kita dia anti Cina, konotasinya itu rame lagi. Seperti pada waktu tahun berapa gitu ada anti Cina. Wah, akhirnya toko-toko dibakar, ini dibakar, ini dibakar. Itu sebenarnya adalah perbuatan yang tidak baik, akan mengulangi peristiwa tahun 66-67 yang lalu. Itu tidak bagus, ya. Kenapa Bung Karno pada waktu itu membuat Nasakom? Karena dengan nasional agama dan komunis untuk merebut Irian Barat itu akan mudah, karena kita dibayang-bayangi seakan-akan dibantu Rusia sama daratan Cina. Tujuannya Bung Karno pada waktu itu, ya. Tapi Jatikusumo pada waktu tahun 63
waktu kuliah di Semiakosgoro sudah meminta supaya PKI dibubarkan. Dan Bung Karno sampai tindak ke Blitar marahi saya gitu. Nah, baru saya ngerti bahwa nasakomnya Bung Karno tujuannya seperti itu. Karena waktu itu kowe napa kok ngamuk minta PKI dibubarkan. Nggih Pak, soalipun napa kalau pas wangsul sekolah, pulang sekolah itu mendengarkan guru-guru rapat. Nah, tugas kita adalah mengkomuniskan Indonesia. Karena kalau Pancasila itu Indonesia aja banyak yang tidak senang. Buktinya apa? Ada pemberontakan DI, TII, Permesta. Tapi lah komunis kan internasional. Lah, begitu ada kata-kata harus mengkomuniskan Indonesia, sudah. Saya tawantang untuk tawur mereka itu. Rame itu tahun 63. Jadi kalau sekarang ada gerakan-gerakan yang katanya komunis akan lahir kembali, itu gerakan politik kuno yang sudah usang ketinggalan zaman, yang intinya itu hanya memprovokasi rakyat supaya kita tuh timbul huru-hara yang tidak jelas, dan akhirnya nanti akan digeret menjadi suatu negara agama yang anti kepada Pancasila. Intinya seperti itu. Tapi kebanyakan orang memang tidak sepakat pemerintah kita akhir-akhir ini memang selalu bergantung kepada Cina ya. Hutang, sebegitunya begitu. Menurut yang jadi bagaimana itu? Kerjasama itu sebenarnya secara politik bagaimanapun harus 1-0 untuk kita, 1 untuk kita, 0 untuk sana. Kalau sampai kita utangnya banyak karena kerjasama, berarti pelaksanaan yang keliru, ya, pelaksanaan yang keliru. Jadi misalnya Indonesia itu kerjasama dengan Cina hanya butuh supaya diutangi ini itu yang keliru, dan itu nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Oh, kita tuh lebih kaya kok, lebih kaya. Harta kita, kekayaan kita Sabang Merauke itu jauh lebih kaya. Lautnya, hutannya, tambangnya segala macam. Lah kok ke Cina, utang ke Cina, ya kita yang salah. Dan ini kelihatannya sejak tahun 1965 ini sudah terkondisi sedemikian rupa sehingga kita tuh ketergantungan terhadap orang lain itu sangat besar. Sehingga penerusnya untuk meneruskan ya ketergantungan ya. Iya, kalau zaman Orde Baru masih lumayan lah, meskipun nyeleweng dari Pancasila, tapi sudah masih tegar lah ya, masih tegar. Nasionalismenya masih tegar, cuma secara ideologis tergeser. Lalu dampaknya menjadi sekian ini. Buktinya apa? Setelah 65, kepala-kepala sekolah, dosen-dosen, guru-guru itu dirubah orangnya itu orang-orang orang-orang pemberontak, Masumi, ini. Itu dihidupkan kembali. Seperti kepala sekolah saya berubah setelah dari Pak ini menjadi Pak Imam. Namanya Pak Imam, saya masih ingat imam siapa gitu ya. Itu langsung merubah satu sistem, satu kondisi pendidikan di sekolah itu. Yang intinya bergeser ke kanan, istilahnya itu ke kanan, ekstrim kanan. Setiap orang pasti memiliki figur yang diidolakan, punya guru ideologis, punya guru untuk bertahan hidup, terus kemudian punya guru untuk berpolitik. Nah, saya ingin yang jadi sampaikan kepada seluruh pemirsa siapa guru-guru yang saya sebutkan tadi yang inspirasi dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dia. Ya, pertama kali guru bertahan hidup, karena apapun manusia untuk bisa bertahan hidup lewat zaman atau tantangan apapun pula. Guru saya bertahan hidup itu adalah ibu kandung saya, namanya Suyi. Ibu saya cantik kayak orang Jepang gitu ya, namanya Suyi. Karena apa? Karena waktu itu sebagai orang di desa, saya itu waktu kecil sering diajak keliling ke desa-desa kampung, ngiderne kain, dikreditkan gitu deh. Dikreditkan ngiderne kain gitu, saya ikut. Dari situlah saya juga tahu kehidupan mereka, bagaimana orang desa itu hidup dan bertahan dan berbudaya serta bermasyarakat itu. Adalah kehidupan politik adalah bapak saya. Karena apa? Karena bapak saya mendidik saya sejak kecil tidak ada pekerjaan lain terkecuali
perang, perang, dan perang. Perang untuk apa? Untuk bertahan menjadi orang yang merdeka. Nah, intinya kan ke sana. Jadi bapak saya guru politik. Tetapi setelah dewasa ini baru saya sadar berpolitik itu tidak boleh ngawur, harus ada tujuan politik dan dasar politik. Kalau sepur itu relnya itu misalnya dari Malang mau ke Tuban lewat Surabaya itu kan sudah jelas relnya. Nah, guru politik ini adalah Bung Karno ya. Bung Karno adalah guru politik saya, orang besar yang kelasnya dunia dan sangat cinta kasih terhadap saya pribadi gitu. Oke. Saya coba lanjut kira-kira di masa remajanya yang menjadi Kusumo ya, antara usia dia belasan sampai 20 tahun lah. Itu mohon diceritakan barangkali yang sekolahnya, terus kemudian saya dengar kabar meminta PKI dibubarkan, terus kemudian dipanggil BK, monggo ya. Ya. Jadi tadi sudah saya ceritakan minta PKI dibubarkan karena PKI tidak senang dengan Pancasila. Yeah. Gitu ya. Terus setelah itu masuk ke era reformasi dan era 65, semakin sadar bahwa PKI itu orang yang cerdas, partai yang cerdas ya. Karena apa? Karena dia itu menganut sistem politik dialektika, jadi tese, antitese, sintese. Tidak mungkin situasi seperti sekarang PKI itu akan tampil secara vulgar dengan lambang palu dan arit, tidak mungkin ya. Karena PKI sendiri sebenarnya itu tujuannya sebenarnya itu sebelumnya bukan satu kekuatan politik. Dia adalah himpunan manusia yang menghimpun tenaga-tenaga untuk bekerja. Jadi disebut komune. Orangnya menjadi komunis. Tetapi setelah menjadi suatu negara, akhirnya dia butuh suatu peralatan yang namanya militer. Oleh karena itu ya membuat tank, membuat rudal, membuat peluru kendali. Untuk apa? Untuk perang. Nah, perang dan lain sebagainya itulah yang untuk leluhur kita sebagai manusia Jawa yang bertanggung jawab memayu hayu ing bawono di dunia ini. Itu tidak patut. Nah, oleh karena itu generasi muda sekarang kalau bisa saya harapkan untuk dengan sabar dan telaten tetap berjuang lewat budaya untuk mewujudkan cita-cita leluhur kita di Nusantara ini. Nah, mempertahankan budaya itu kelihatannya lebih sulit lagi. Lebih sulit karena lawan kita bukan penjajah, tapi lawan kita adalah dulur-dulur kita, masyarakat kita yang lagi gandrung dengan budaya luar gitu. Iya. Tapi kan waktu dulu masuk sekolah itu sekolah yang mahal atau yang murah ya? Saya cari sekolah yang murah. Kenapa ya? Karena terus terang aja saya itu sejak SD itu otak saya tidak begitu encer, Mas. Saya itu termasuk orang bodoh dan cirinya kelihatan kalau menurut fisiologis ya. Telopak saya itu kan tebel. Telopak yang tebal itu kalau membaca 2 lembar gitu aja udah ngantuk teklut, tidur. Itu satu. Yang kedua, kebetulan saya itu keluarga dari dalang wayang Purwo itu. Jadi sering mengikuti Mbah Putri, Mbah Kakung, main wayang. Jadi mesti banyak tidurnya. Makanya waktu sekolah dasar itu tidak naik itu 2 kali. Saya itu tidak naik 2 kali. Akhirnya dengan nilai yang terendah itu saya mencari sekolah yang satu bayarnya murah, yang kedua kali tidak bertele.